Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih sehat. semangat untuk mengikuti kegiatan PKG sampai tuntas? 45. Semangat. Alhamdulillah. Baik kakak-kakak, saya izin share screen dulu sebentar lagi. Di bedengah. Ma. Aro. Dua ke bedengah sekat dia. Oke kakak-kakak, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani dan kesehatan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya di ruang ini. Baik kakak-kakak, saya akan minta kakak-kakak untuk semuanya membuka Meet, membuka kamera. Ntar dulu. Karena di sini kita akan melakukan praktek KSE atau kompetensi sosial emosional. Jadi nanti akan saya setelkan musik, kemudian kakak-kakak akan mengikuti apa yang akan diinstruksikan dalam instrumen musik tersebut. Mohon duduknya yang enak, yang kiranya nyaman buat kakak-kakak, dan ikuti alur yang akan saya rekam sekarang, yang akan saya tampilkan sekarang. Sudah siap kakak-kakak? Sudah di tempat duduk yang enak? Siap. Pejamkan mata semuanya kakak-kakak. Fokus. Buka kamera dia. Henry. Selamat datang Kak Saripudin. Milen, Yan bagus ah. Sarip doang, sapa Jezi hat tumben tamu jandek, sapa. Pacuan nih, Mam. Mam, pacuan dah. Oh, Libur bosan terus ribut kan. Karibut, Mam. Jangan ribut, kita mau KSE. Ayo taruh nih. Tak usah ribut, baca aja screen
Sampai hari ini. Baik kakak-kakak, buka mata pelan-pelan ya. Kemudian rasakan perubahan apa yang terjadi setelah kita melakukan KSE. Baik kakak-kakak, tadi kita sudah mempraktekkan KSE, di mana KSE ini sangat bermanfaat sekali buat kita dan juga buat anak-anak. Di saat kita merasa jenuh, kita bisa melakukan KSE dengan cara yang seperti tadi. Sehingga kejenuhan-kejenuhan yang kita rasakan, kejenuhan-kejenuhan yang kita rasakan saat itu, dengan kita melakukan KSE, insya Allah dengan kesadaran penuh, perlahan demi perlahan pasti akan ada perubahan. Gitu. Nah, kemarin saya melihat di kelompoknya kakak siapa kemarin, Kak Asmani, dia akan mengangkat tentang KSE. Akan tetapi beliau tidak tahu apa sih sebenarnya itu KSE. KSE ini memberikan manfaat yang besar bagi semua individu, terutama dalam konteks pendidikan. Manfaatnya itu diantaranya yang pertama adalah dapat meningkatkan prestasi siswa. Nah, siswa yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik cenderung akan lebih fokus dalam belajar. Dia akan lebih mampu untuk mengelola stres dan lebih termotivasi dalam belajar yang semuanya pastinya akan berkontribusi pada peningkatan hasil akademik. Yang pertama. Yang kedua, itu adalah kesejahteraan emosional yang lebih baik. Yaitu dengan kita melakukan KSE akan membantu individu untuk mengelola emosi, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan rasa percaya diri. Ini juga akan membantu individu mengatasi perasaan negatif dan mengembangkan pandangan positif terhadap diri dan kehidupan. Hubungan sosial yang positif akan memperkuat keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk berempati. Mendukung siswa dalam membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya, guru, dan keluarga. Hal ini juga akan memupuk rasa saling menghargai dan rasa kerjasama di lingkungan belajar. Ya, itu adalah manfaat dari KSE. Ini bisa kita praktekkan di sekolah kakak-kakak saat jenuh sudah, anak-anak sudah tidak mau belajar. Setelkan aja musik yang rileks, kemudian mereka suruh pejamkan mata dan lebih fokus untuk meraih tujuan ke depan. Sehingga anak-anak ini akan ibaratnya belajar untuk introspeksi pada dirinya sendiri dengan mendengarkan lagu-lagu yang kiranya itu sangat rileks, otomatis dia akan mengelola emosinya, gitu. Sehingga dia akan lebih fokus dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, saya lanjutkan, Kak. Nah, sekarang doa bersama. Tadi kita melakukan KSE dulu, sekarang baru kita akan melakukan doa bersama. Silakan Kak Roni untuk memimpin doa Kak Roni. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai beraktivitas, seperti biasa,
Sejenak kita menundukkan kepala sembari membaca suratul Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita laksanakan, aktivitas kita pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, kemudian bisa membantu kita untuk menjadi pribadi lebih baik lagi dan lebih profesional lagi dalam membentuk karakter-karakter generasi emas Indonesia. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Roni. Kita lanjut ya kakak-kakak. Nah, di sini kita membuat kesepakatan kelas. Seperti biasa, yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur kolom chat, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Adakah yang ingin ditambahkan terkait dengan kesepakatan kelas kita pada malam hari ini? Bungkus? Bungkus. Mana Kak? Terus. Berapa? Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak. Pada malam hari ini tujuan kita yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Jadi kita akan mengoneksi antar materi dari modul 2.1 sampai dengan 2.6 tentang terkait dengan apa yang sudah kita pelajari bersama. Yang kedua adalah memahami penugasan aksi nyata, karena sebentar lagi kakak-kakak akan membuat aksi nyata, di mana aksi nyata ini harus dibuat sebenar-benarnya terkait dengan pembelajaran, dan nanti kakak-kakak akan menyematkan, mengupload ke dalam PMM, kemudian link yang ada di PMM itu disematkan ke dalam LMS. Itu adalah sebagai bukti kakak-kakak bahwa kakak-kakak sudah melaksanakan aksi nyata. Agenda kita pada sesi kita hari ini adalah yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi itu selama 30 menit. Yang kedua adalah penjelasan terkait tugas aksi nyata, yaitu pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa itu 20 menit, kemudian dialog, diskusi, tanya jawab itu 7 menit, dan penutupnya 3 menit. Baik kakak-kakak, kita akan memulai dengan merefleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Ini ada yang ingin saya tanyakan kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silahkan dituliskan di kolom chat, dan kalau kiranya memang ada yang raise hand, silahkan raise hand untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan ditulis di kolom chat, atau bagi yang ingin menjawab secara langsung raise hand. Gitu. Silakan dituliskan di kolom chat kakak-kakak, atau yang mau raise hand untuk menjawab silakan. Ayo Kak Gezi duluan, nilai 9. Kak Asmani, silakan Kak Asmani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Waalaikumsalam wabarakatuh. pada Kak Fasilitator dan selamat malam kepada teman-teman. Salam semangat bagi kita semua. Pertanyaannya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Terutama kemarin sempat juga kita membaca modul 2.1 sampai dengan 2.6 terkait dengan
penyajian tugas gerak, seperti apa asesmen otentiknya, dan di sana kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengajar PJOK yang efektif, bagaimana pendekatan kita kepada peserta didik, gaya mengajar apa yang kita lakukan pada mereka, dan seperti apa strategi yang harus kita terapkan dalam pembelajaran PJOK itu sendiri, dan menjadikan pembelajaran PJOK itu yang lebih bermakna kepada peserta didik dan berpusat pada peserta didik. Nah, barangkali itu Kak yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin menambahkan ataupun melengkapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya saya tunggu di kolom chat. Kalau tidak begitu saya akan panggil satu-satu. Silakan isi di kolom chat, Kak. Belum ada yang mengisi di kolom chat. Silakan ada yang lain yang ingin menambahkan. Kak Lalu Eka, silakan Kak Lalu Eka. Baik, terima kasih atas waktunya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, keterampilan mengajar yang efektif itu akan tercipta ketika kita sudah menyusun strategi pembelajaran, kemudian menyusun modul untuk mempersiapkan diri, untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan. Bentar dulu, ada yang menjawab di kolom chat. Yang lain saya tunggu di kolom chat ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Saya tambah lagi pertanyaannya. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan dijawab kedua pertanyaan tersebut bagi yang belum melakukan atau belum menjawab pertanyaan di atas. Kalau mau menjawab secara langsung juga boleh. Silakan. Kak Asmani, silakan Kak Asmani. Baik, Kak, terima kasih. Jadi, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tentu ya Kak, karena kalau saya refleksi diri terkait dengan apa yang saya terapkan, terutama dari strategi, kemudian kemarin dari pengaturan kelas, kemudian bagaimana mencapai capaian pelajaran, tujuan pelajaran, itu sangatlah mendukung pembelajaran PJOK bagi peserta didik saya sendiri begitu. Nah, ini barangkali yang dapat yang sampaikan. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Asmani. Asmani menyatakan bahwa betul, karena tentunya refleksi dengan kita memahami tugas kita sebagai guru terkait dengan keterampilan mengajar yang efektif ini akan mendukung paradigmanya terhadap pembelajaran PJOK, yaitu yang pertama dengan tadi merefleksikan diri, kemudian membuat strategi, aturan kelas, pembelajaran yang efektif, dan pencapaian pembelajaran. Yang lain silakan Kak. Berarti paradigmanya Kak Asmani ini sudah ada perubahan terkait dengan pembelajaran PJOK yang efektif. Silakan yang lain Kak. Saya lihat di kolom chat. Kak Jo Bajuri baru 50% karena memang masih jauh pemahaman kami terkait kurikulum ini karena model, metode, dan strategi yang diinginkan oleh pemerintah masih kurang dalam pemahaman kami. Boleh dijelaskan Kak Jo? Apa maksud dari ini? Mungkin kita bisa saling sharing nanti setelah Kak Jo melakukan curhatan terkait pemahaman beliau yang baru 50% ini. Silakan Kak Jo, diungkapkan saja Kak Jo.
Baik, terima kasih. Mungkin bingung juga untuk menjelaskan terkait dengan metode-metode atau yang saya capai selama pembelajaran PKG PJOK ini, karena memang untuk apa namanya pemahaman saya terkait dengan istilah di dalam pembelajaran atau kurikulum ini yang mungkin belum saya pahami sejauh ini. Jadi kalau model atau pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar yang setiap harinya mungkin kalau dibilang efektif ya mungkin bisa dikatakan efektif karena apa? Kita berfokus kepada bagaimana perkembangan gerak siswa kami di sekolah, entah itu di dalam pengetahuannya maupun di dalam keterampilan bermainnya. Mungkin hanya itu, Kak. Kak Jo, terima kasih. Nah, di sini tempat kita sharing Kak Jo, jadi paling tidak di sini kalau kiranya memang ada kurang paham, banyak rekan-rekan dari guru PJOK ini yang akan siap untuk saling sharing terkait pemahamannya tentang kurikulum yang baru ini. Memang butuh seseorang untuk menjadi mentoring atau coaching bagi teman-teman saat kita mengaplikasikan bagaimana sih cara pembelajaran PJOK yang efektif itu di sekolah. Nah, disinilah wadah kita. Ini kita anggap sebagai komunitas belajar kita. Jadi kita, andai kan memang ada masalah atau keluhan atau memang atau apa, itu bisa disampaikan saja di grup kita. Itu sebagai ajang kita untuk berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kepada kita semuanya, karena di sini semuanya kita juga sedang belajar. Jadi paling tidak, kalau kiranya memang ada yang paham, nanti mereka yang akan memberikan penjelasan atau memberikan masukan terkait dengan kurikulum yang sekarang. Silakan Kak Asmani. Baik, Kak. Terima kasih. Jadi, mohon maaf, kalau kita menyalahkan pemerintah tentang kurikulum dan lain sebagainya, itu mungkin kita itu tidak adaptif gitu sebagai seorang guru gitu. Mohon maaf. Jadi lebih baik kita itu fokus kepada apa yang harus kita pahami di kurikulum Merdeka Belajar ini, bagaimana metode kita, bagaimana strategi kita. Karena kalau kita itu menyalahkan pemerintah dan lain sebagainya, itu tidak akan selesai karena ada aja perubahan-perubahan ataupun paradigma. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama di sini untuk menemukan solusi yang apa kiranya untuk peserta didik kita sehingga ada perubahan pada pembelajaran PJOK kita yang dulu mungkin ke yang baru sekarang yang fokusnya kepada peserta didik yang sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar begitu, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Asmani. Baik Kakak, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Silakan ada yang resen atau menuliskan di kolom chat. Kak Eka Lalu, silakan Kak Lalu Eka. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Terima kasih. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Untuk pemahaman paradigma baru, memang kita butuh penyesuaian atau adaptasi dengan berbagai macam strategi. Jadi pembelajaran ini mungkin juga dipengaruhi oleh keadaan sekolah kita masing-masing. Jadi mungkin Kak kita masih perlu bimbingan atau pelatihan yang serupa dengan PKG ini karena sudah dari 2019 itu sampai sekarang 2024 sudah 5 tahun guru PJOK hanya mendapatkan beberapa pelatihan, beda dengan guru kelas. Mungkin itu aja Kak, curhatan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Kak Eka. Silakan Kak Jo Bajuri mungkin mau menimpali statementnya dari Kak Asmani yang tadi, tapi tidak usah diperpanjang karena di sini kita saling berbagi, kita saling mengisi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan sehingga komunitas belajar kita ini nantinya akan membantu teman-teman dalam menghadapi kesulitan. Silakan Kak Jo. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Jadi mungkin saya luruskan sedikit. Jadi alasan saya tadi yang pertama itu terkait dengan kurikulum. Ini bukan permasalahannya kita mengeluh dengan kurikulum, namun permintaan atau yang diinginkan pemerintahan itu mungkin belum saya dapatkan. Artinya pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh teman-teman atau Kak Fasil tentunya mungkin belum sepenuhnya saya cerna, sehingga yang tadi seperti pertanyaan yang sekarang ini, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Nah, strategi mengajar ini yang mungkin masih kurang di diri saya pribadi, entah itu dari metode, model, pembelajaran. Nah, itu yang mungkin yang tidak bisa saya pahami lah seperti itu. Sehingga kalau terkait dengan apa yang disampaikan Kak Asmani itu, ya bukan kita mengeluh, ya kita malah mengerjakan apa yang diinginkan oleh pemerintah, namun bagaimana cara kita. Nah, seperti itu. Mungkin itu Kak Wasil, biar enggak terlalu panjang. Baik, terima kasih Kak Jo. Baik Kak Jo, sebenarnya dengan program yang diberikan oleh pemerintah terkait untuk mengangkat PJOK ini termasuk luar biasa karena PKG PJOK ini termasuk program unggulan dari pemerintah. Mungkin yang jadi permasalahan itu adalah dari diri kita sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Di dalam modul itu sudah dijelaskan terkait dengan apa sih mengajar yang efektif, bagaimana sih pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bagaimana sih cara membuat assessment. Sebenarnya semuanya itu ada di modul, tergantung dari kita, apakah kita mau mengelaborasi, membaca, dan memahami apa yang sudah ada di modul yang sudah diberikan oleh pemerintah. Memang ini masih panjang, program ini masih kurang 1 bulan, jadi ini baru seperempatnya. Nah, setelah ini, saya mohon kepada kakak-kakak, modul itu benar-benar dibaca, benar-benar dipahami, apa maksud dari isi modul tersebut. Sehingga nantinya kita akan memahami, oh ya ternyata mengajar PJOK itu seperti ini. Oh begini loh caranya membuat assessment itu. Assessment itu tidak dibuat oleh guru sendiri, tapi assessment itu bisa dilakukan oleh murid, yaitu dengan self-assessment atau teman sebaya peer assessment seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kiranya kita mau mengelaborasi, mau kita membaca, mau kita memahami, atau kita tidak malu bertanya, insya Allah pemahaman itu akan bisa dipahami sedikit demi sedikit. Tapi itu semuanya butuh proses. Tetap semangat Kak Jo ya. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar yang sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan dijawab. Kak Asmani, silakan Kak Asmani. Baik Kak, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Kak Jo tadi itu memang apa yang saya rasakan juga pun sama juga, karena memang yang paling penting itu adalah uji coba di setiap strategi yang kita lakukan. Karena pada kita saat kita membaca modul itu memang kita masih mengetahui, tapi pemahamannya itu masih belum, karena saya rasa mungkin ada uji coba, kemudian kita melakukan apa istilahnya observasi, mungkin itu akan menambah pemahaman kita dan pengetahuan kita tentang bagaimana strategi mengajar yang kita berikan itu tepat kepada peserta didik. Terkait dengan pertanyaan apakah pemahaman saya terhadap kurikulum strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, kalau saat ini apa ya, 50-50 Kak, 50-50 masih
apa namanya, seperti yang saya katakan dari awal itu, karena memang dari model pembelajaran ini masih banyak sekali yang harus kita pahami satu persatu, yang harus kita uji coba pada setiap materi-materi yang kita ajarkan, maka lebih tepatnya itu lebih kepada pemahaman strategi secara matang terlebih dahulu, Kak. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan. Baik, Kak Asmani. Kak Asmani jadi menyatakan bahwa pemahamannya baru 50-50 karena terkadang materi itu sulit kita pahami kalau kita tidak melakukan observasi secara langsung. Memang dalam memahami sebuah konsep, kita paling tidak yang pertama adalah melakukan observasi. Kalau kita tidak melakukan observasi, pastinya kita tidak akan tahu hasilnya dan kita tidak bisa mengevaluasi, gitu nih. Jadi di sini saya harapkan nih, di kelompok kelas 006 ini kita jangan malu untuk berbagi, jangan malu untuk bertanya. Kita jadikan grup WA itu sebagai kelompok belajar kita, nih. Jadi kita di situ kita saling sharing. Kalau kiranya memang kurang paham ini, tolong teman-teman kasih masukan. Saya akan melakukan ini, tolong kasih tahu teman-teman. Kalau kiranya memang ada yang lebih paham, bisa memahami, nanti bisa membantu dan sebagainya. Jadi kita saling berkolaborasi, begitu, sehingga kita dapat mindset kita agak sedikit berubah kalau kiranya kita saling berkolaborasi dengan rekan-rekan kita. Apalagi ini kan teman-teman PJOK yang luar biasa, paling tidak pengalaman mereka juga luar biasa, sehingga itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita. Oke, saya lanjutkan. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Silakan Kakak di kolom chat atau langsung angkat tangan. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Silakan kakak-kakak menjawab atau raise hand sejauh terkait dengan model pendidikan gerak. Itu ada di modul 2 titik berapa? Gerak itu 2.2 kalau tidak salah untuk model keterampilan gerak. Silakan kakak-kakak raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ini yang vakum-vakum ini saya panggil ini satu-satu. Kak Roni, silakan Kak Roni. Kak Roni, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Silakan Kak Roni. Mana dia? Kak Novia, gerak adalah hal terpenting dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke. Kak Asmani, silakan Kak Asmani. Baik Kak, terima kasih. Apakah yang dimaksud ini adalah model terkait dengan keterhubungan? Ya, keterhubungan, ruang, atau geraknya, atau Kemarin waktunya. sudah kita belajar terkait dengan model pendidikan gerak itu kan ada berapa itu? Ada ruang, 4. kemudian ada, ya itu. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak itu kakak? Ya. Silakan Kak Asmani. Duh, kok hilang kakak? Bertanya tadi Kak. Bertanya tadi. Saya kira mau memberikan pernyataan. Silakan Kak Novia, bisa dijelaskan alasannya gerak adalah hal terpenting dalam pembelajaran PJOK bagi peserta didik. Silakan Kak Novia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fasil. Memang dalam saat ini saya masih miss ya Kak ya tentang gerak. Soalnya memang di sekolah saya itu muridnya luar biasa karena tidak sedikit dan sendiri saya menjadi guru olahraga Kak, di mana paling sedikit itu muridnya sekitar 46 atau 48 itu paling dikit Kak. Jadinya saya itu masih meraba-raba apalagi masalah modul. Makanya kemarin pada saat saya
jawab post-test itu pikiran saya itu ngambang Kak, karena di kelas 1 aja bayangkan kayak 60-an saya ajar untuk satu untuk 2 kelas itu. Terus untuk materinya saya ganti-ganti setiap hari itu, kalau itu aja saya ajar, ini itu makanya gerak itu yang paling penting menurut saya di mana model pendidikan gerak. Karena memang saya kan sendiri di situ, itu yang jadi saya sampai sekarang dan sampai detik ini Kak ya. Saya itu masih miss di strategi pembelajaran PJOK. Karena memang butuh apa istilahnya stamina yang kuat, butuh fisik, butuh semua karena kelas gemuk semua Kak. Jadinya saya masih untuk cari modul, untuk buat ini, buat video itu pun kemarin saya buat video Kak ya. Maaf ini sudah saya buat video itu tidak bisa saya ambil satu kali itu loh Kak. Belum datang si guru A, belum wali murid yang ketinggalan makan anak-anaknya. Karena kan saya banyakkan di lapangan ini Kak ya, ini kita curhat sedikit. Datang orang tuanya, ibu guru, pada kita lagi video ini, minta tolong titip ini buat ini si kelas ini. Karena saya kan di luar, di dekat gerbang, dan memang halaman di sekolah itu memang pas di depan gerbang. Jadinya anak-anak ini aktif, apalagi kelas 1, kayak tadi hari Jumat, tapi untung saya tidak masuk karena kontrol kan Kak ya. Terus kemarin itu hari Kamis itu sekitar 56 Kak, 56 siswa. 56 siswa itu, aduh aktifnya luar biasa kalau yang di sekolah saya, jadinya untuk apapun makanya saya ke Kak Jo saja saya bertanya. Pikiran saya ini mana ke PKG, mana ke PPG, mana ke P3K, mana masih alhamdulillah baru sehat kan Kak, masih ngontrol juga kan. Jadinya ini pikiran saya ini masih full loh Kak, makanya untuk jawab apapun itu masih agak miss saya Kak, makanya saya lihat tadi di sini ada tentang kasih nyata, pengen sebenarnya masih agak pusing tapi saya pengen curhat sedikit di situ Kak. Saya permasalahannya karena terlalu banyak siswa dan aktifnya semua anak-anak itu terlalu aktif, bukan aktif lagi, sudah terlalu aktif. Kebanyakan siswa dan sendiri saya menjadi guru olahraga tidak ada teman berbagi, itu pun karena kelas AB Kak ya. Mungkin itu saya makanya kenapa gerak itu paling penting karena anak-anak itu gerakannya baru saya keluar sebentar ngambil absen kurang. Sudah ada yang tidur, ada yang jalan, ada yang lari. Aduh, saya jadinya enggak tahu Kak, suara sudah mau habis, mau pakai loudspeaker enggak enak sama guru-guru yang ngajar. Makanya di sini tadi saya lihat ini bagus anunya ini, saya bilang untuk Zoom sebenarnya saya mau enggak ikut tadi tapi saya lihat untuk anunya menurutnya bagus ini tentang aksi nyata itu, makanya Kak minta untuk suatu saat gimana sih strategi untuk kita mengajar anak yang banyak sudah yang full yang banyak tingkahnya itu gimana strateginya Kak, mohon dikasih bimbingan. Itu yang saya pingin Kak, apalagi modelnya di pemahaman gerak. Terima kasih Kak Fasil. Terima kasih sama-sama. Tetap semangat ya. 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 Ada yang bisa menjelaskan sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Silakan Pesen. Kak Asmani, silakan Kakak. Baik Kak, jadi sepintas saya membaca modul ini kembali terkait dengan model pendidikan gerak itu seperti yang sampaikan di awal itu, bahwa ada konsep gerak yang harus kita pahami mulai dari konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Nah, konsep tubuhnya itu seperti apa anak-anak itu memahami tubuh mereka itu sendiri, apanya yang bergerak, kemudian untuk usahanya itu bagaimana usahanya untuk bergerak untuk mencapai apa yang diajarkan, dan bagaimana keterhubungan antara tubuh kemudian usahanya dengan media-media yang kita berikan pada peserta didik. Dan mungkin ada komponen-komponen gerak yang harus kita ajarkan juga seperti non-lokomotor itu, lokomotor, manipulatif gitu, dan cabang-cabang olahraga yang dasar bagi peserta didik kita. Mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya Kakak ini karena ini masih berhubungan. Nah,
Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silakan raise hand. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Asmani di mana konsep gerak itu kan terdiri dari 4 itu terkait dengan bagaimana gerak itu dilihat dari pelaksanaannya. Yang pertama tadi adalah konsep tubuh. Jadi apa sih yang bergerak? Itu adalah konsep tubuh. Yang kedua adalah konsep ruang. Jadi ke arah mana gerakan itu dilakukan? Nah, yang ketiga konsep usaha. Bagaimana gerak itu dilakukan dan konsep keterhubungan itu adalah dengan siapa atau memakai apa gerak itu dilakukan. Lah, pertanyaan di sini adalah apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silakan yang kalau mau resen, silakan resen. Bagi yang mau menjawab di kolom chat, silakan Kakak. Kak Berembang, saya dapat membantu anak menguasai berbagai gerak dasar yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Baik Kakak, silakan dijelaskan apa maksudnya Kak Berembang. Silakan Kak Berembang. Kak Berembang, bisa saya dijelaskan maksudnya dari kalimat yang Kakak berikan? Saya dapat membantu anak menguasai berbagai gerak dasar yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Kak Berembang. Where are you, Kak Berembang? Terima kasih. Silakan Kakak. Apa yang dimaksud dengan yang Kakak tuliskan di kolom chat? Silakan Kak. Untuk mengembangkan keterampilan gerak dasar seperti melompat, berlari, melempar, menangkap, dan menyeimbangkan tubuh. Cuman itu aja, Kak. Apakah pemahaman Kakak terhadap model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma Kakak sebagai guru PJOK? Masih kurang, Kak. Masih kurang. Kira-kira persentasenya berapa persen itu, Kak? Sehingga Kakak mengatakan bahwa masih kurang. Masih perlu Berapa persen belajar pemahaman lagi. Kakak? Oh, perlu belajar lagi. Baik. Terima kasih, Kak Berembang. Ya, Kak Jo Bajuri, silakan Kak Jo. Baik, terima kasih. Kopi. Artinya di sini terkait dengan model Bedanya kopi orang Indonesia apa sama ini, orang Thailand. model pendidikan gerak. Ya, artinya gerak Kalau yang tadi yang Indonesia- disampaikan oleh Kak Fasil tadi terkait dengan gerak tubuh, gerak usaha, ruang dan lain sebagainya itu apakah seharus sekonkret atau sedetail itu kita memfokuskan atau melihat menganalisa kepada peserta didik, ya artinya kalau itu yang akan kita lakukan tentunya inilah yang menjadi kebingungan kita sebenarnya, proses bagaimana sih kita bisa melakukan hal yang seperti itu di dalam satu pembelajaran, karena banyak model, strategi dan lain sebagainya itu yang menjadi bagaimana jadinya ini beban, artinya bukan beban sih, cuma menjadi pikiran kita sebagai seorang pendidik tentunya. Jadi saya mungkin bertanya ke Pak Hasil, apakah sedetail itu kita menganalisis ruang gerak atau usaha dari peserta didik itu sendiri, Kak? Biar kita mungkin prosesnya bagaimana kita melakukan suatu pembelajaran itu. Mungkin kita butuh juga penyegaran yang telah kita pelajari sebelumnya itu, Kak. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jo. Jadi pertanyaannya Kak Jo, apakah harus sedetail itu ya dalam menganalisis pembelajaran terkait dengan gerak tadi bagi peserta didik? Ada yang mau menambahkan dulu? Silakan Kak Asmani. Baik Kak, terima kasih. Jadi model pendidikan gerak. Jadi setelah saya mengamati, misalnya contoh dari permainan bola kecil, bola kasti, Banjar 5 orang, mereka itu menggunakan tangan untuk melempar bola, menangkap bola.
kemudian bagaimana mereka usahanya, bagaimana mereka itu movement geraknya itu berpindah-pindah, kemudian bagaimana mereka itu terhubung antara peserta didik lainnya dan medianya, otomatis bahwa paradigma yang kita jalankan sebagai guru PJOK saat ini telah berpusat pada peserta didik. Karena apa? Karena 4 syarat yang menjadi standar model pendidikan negara ini sudah terpenuhi. Oleh karena itu nanti tergantung dari bagaimana gurunya mengamati sejauh mana kemampuan peserta didik. Kalau kiranya misalnya di antara 80% sampai 100 mereka melakukan aktivitas gerak sesuai dengan konsep gerak yang kita pahami itu, maka kita sudah menerapkan model pendidikan gerak yang sudah kita pelajari. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Asmani. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan Kakak. Ada lagi yang mau menambahkan? Kak Lalu Eka, silakan Kak Lalu Eka. Baik, terima kasih Kak. Untuk penguasaan gerak, mungkin kita sudah 100% melakukannya, apalagi yang berpusat kepada peserta didik. Lebih banyak guru olahraga itu dari dulu, dari kurikulum CBSA sampai dengan kurikulum Merdeka itu semuanya rata-rata guru olahraga itu memberikan pendidikan gerak langsung berpusat kepada peserta didik tanpa harus banyak ngomong. Ini bola langsung dilempar, kasih bola. Ini bola kasti, silahkan main kasti, seperti itu. Jadi siswa itu sudah bisa memahami dari keempat elemen yang ada di konsep gerak itu. Kemudian untuk mungkin hanya sedikit yang untuk pemahaman ini, mungkin kita belum bisa mengobservasi dari setiap kegiatan yang kita lakukan, padahal itu sudah mencakup semua konsep yang ada di pendidikan gerak itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eka. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kak Asmani Sumarna, silakan. Yang lain, ayo dong, angkat tangan dong yang lain. Sedikit, Kak, jadi memang kalau saya itu karena asesmen saya yang kurang. Saya sadari bahwa asesmen saya yang kurang. Baik yang dilakukan oleh peserta didik, saya sendiri sebagai observasi. Jadi dalam pembelajaran itu rubrik ini masih butuh untuk dipelajari kembali, terutama pada setiap cabang olahraga materi khususnya itu, agar bagaimana penyusunan rubrik ini mudah diaplikasikan oleh kita sebagai seorang guru dan siswa begitu. Terima kasih Kak, mungkin barangkali itu tambahannya sedikit. Baik, terima kasih Kak Asmani. Beliau tadi mengatakan masih ada kekurangannya terkait dengan asesmen. Nah, di sini terkait dengan rubrik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Jo tadi. Kak Jo tadi menanyakan tentang apakah harus sedetail itu dalam menganalisis terkait dengan konsep gerak bagi peserta didik. Kalau menurut saya, ya Kak Jo ya, itu tentunya sangat kalau menurut saya itu memang harus terjadi Kak, karena yang pertama itu kan kita harus menganalisis konsep tubuh. Konsep tubuh ini adalah apa yang bergerak. Tentunya kita sudah pasti tahu dong apa yang itu bergerak gitu kan. Bagian-bagian tubuh mana yang kiranya itu bergerak. Ini kan karena kita guru PJOK pastinya yang kita harus paham itu. Apa saja yang harus bergerak dalam konsep tubuh itu gitu ya. Karena dengan kita memahami konsep gerak ini tentunya akan memberikan pemahaman yang mendalam bagi kita dan peserta didik terkait tentang gerak dalam pendidikan jasmani. Baik itu dalam praktek di dalam ruangan ataupun di luar kelas gitu ya. Guru biasanya akan menyesuaikan dengan kompleksitasnya dengan tingkat pemahaman siswa.
sejauh mana mereka akan bergerak gitu loh. Kemampuan mereka sejauh mana dan ruang konsep apa yang akan kita gunakan. Nah, bagi peserta didik, konsep-konsep ini dapat disederhanakan dan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai aktivitas langsung yang menyenangkan dan mendidik. Jadi kita bisa menganalisis peserta didik itu dengan pendekatan-pendekatan yang sederhana. Contohnya dengan pendekatan analisis, umpamanya ya. Ya, di sini untuk konsep tubuh, ini guru dapat meminta siswa untuk menyebutkan bagian tubuh mana yang mereka gunakan dalam melakukan gerakan tertentu. Nah, ini sudah menggunakan konsep tubuh ya. Ini kan gampang kita menganalisisnya itu, Kak. Kemudian konsep ruang. Konsep ruang ini itu adalah ke arah mana gerak yang kita lakukan. Itu sudah ada di modul 2.3 itu. Jadi kita bisa pahami ke arah mana gerakan itu dilakukan. Berikan kesempatan ini kepada peserta didik untuk merasakan perbedaan arah dan ruang dalam aktivitas yang sederhana. Yang ketiga, bagaimana gerak itu dilakukan, yaitu terkait dengan usahanya, begitu. Gampang sekali kita cara menganalisisnya itu, kita aja siswa ini merasakan perbedaan antara gerakan-gerakan yang cepat dan gerakan-gerakan yang lambat atau yang kuat ataupun yang lembut. Ini sudah kita lakukan dengan konsep usaha, sejauh mana usaha mereka untuk melakukan pergerakan gitu. Memang ini sudah ada rumusnya, Kak Jo. Kemudian konsep keterhubungan, yaitu dengan siapa atau memakai apa gerak ini dilakukan. Analisisnya yaitu dengan cara menunjukkan kepada siswa bagaimana interaksi mereka dengan teman atau benda yang mempengaruhi gerakan mereka. Nah, ini kan bisa dilakukan dengan kegiatan yang berkelompok, contohnya memindahkan bola atau bermain kerjasama seperti passing bola, sepak bola, dan lain sebagainya, itu kan bisa dilakukan. Oke, kita lanjut. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Nah, kemarin kita sudah tes kebugaran di modul 2.4. Kemudian dilanjutkan, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silakan Kakak, mungkin ada yang mau menjawab. Silakan raise hand atau di kolom chat. Ada di modul 2.4 ini kalau tidak salah. Silakan raise hand atau ditulis di kolom chat Kakak terkait dengan pendidikan kebugaran. Mungkin Kak Eka, Kak Asmani, Kak Jo, silakan Kak. Kak Lalu Eka, meningkatkan pengetahuan dan penalaran. Nah, ini apa ini yang dimaksud dengan pengetahuan dan penalaran ini? Silakan Kak Eka. Baik Kak, jadi untuk apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma sebagai guru PJOK? Jadi maksud dari meningkatkan pengetahuan dan penalaran ini adalah ketika kita sudah melakukan pendidikan jasmani dengan pergerakan, yaitu dengan bergerak membuat darah semakin lancar, kemudian oksigen yang menuju ke otak itu membuat kita menjadi lebih lebih pintar, lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru kita tersebut, atau yang kita berikan materi itu akan tercerna oleh pikiran dari siswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Kak Asmani, ini terkait fit kemarin ya, kita sudah bahas di fit itu. Silakan Kak Asmani. Baik, Kak. Terima kasih Kak. Jadi terkait dengan kebugaran jasmani ini, maka kita harus komponennya itu seperti apa ya Kak? Seperti kemarin kita itu sudah belajar tentang kardiovaskuler, kardio, kemudian fleksibel, apalagi kemarin juga fleksibel, kardio,
kekuatan otot dan komponen olahraga seperti daya tahan dan lain sebagainya itu, Kak. Kemudian setelah kita tahu seperti apa komponen-komponennya itu, bagaimana macam-macam pengukuran kebugaran tersebut begitu. Seperti kemarin kita juga udah belajar itu apa namanya rubrik apa yang kita gunakan. Kemudian seperti contohnya kemarin kita juga menghitung denyut nadi minimal maksimum dengan rumus 220 kurangi usia berapa maksimalnya. Kemudian pitnya itu kan terkait dengan seperti apa frekuensi latihan yang kita berikan, intensitas latihannya berapa, waktunya itu, dan jenis latihannya apa begitu. Mungkin itu yang apa namanya sedikit yang ketahui tentang bagaimana kebugaran jasmani. Dan apakah mendukung paradigma saya terhadap PJOK terhadap yang berpusat pada peserta didik? Ya tentu setelah kita itu mengetahui seperti apa kebugaran jasmani yang dilakukan oleh peserta didik, kemudian bagaimana mereka itu harus istirahat, mengatur napasnya setelah melakukan pemanasan, setelah dia melakukan permainan ataupun latihan-latihan yang kita berikan bagi guru PJOK. Nah, mungkin itu yang dapat Tiang sampaikan, Kak. Mungkin teman-teman lengkapi. Terima kasih. Terima kasih Kak Asmani. Silakan yang lain Kak. Ini terkait dengan kebugaran. Kita kemarin sudah banyak belajar tentang kebugaran ini. Masuk dengan olahraga aerobik dan anaerobik atau kardiovaskuler dan sebagainya. Fit dan sebagainya. Silakan kakak-kakak. Mungkin masih ada yang diingat terkait dengan pelajaran tersebut. Kak Imam, mana suaranya Kak Imam ya? Saya belum dengar suaranya Kak Imam dari tadi. Kak Imam, silakan Kak Imam. Mana dia Kak Imam? Kak Roni, di mana suaranya? Oke, yang tidak bersuara saya minta untuk menjawab di kolom chat ya, karena waktu kita masih panjang, ini kurang setengah jam ini. Jadi kita harus mengisinya dengan baik, jadi kita kita saling memahami lah terkait dengan pembelajarannya sudah kita laksanakan atau kita lakukan di tatap muka kemarin. Yang adalah terkait dengan model pendidikan kebugaran. Silakan dituliskan di kolom chat kakak-kakak. Saya tunggu 3 menit ya, silakan. Oh, Kak Jo Bajuri, silakan Kak Jo. Kak Jo? Adakah kau di sana Kak Jo? Oke, Ada apa dengan laptop Kak Jo? Oh, Halo, oke. halo. Oke, Kak Jo silakan. Mungkin di sini terkait dengan atau model pembelajaran atau pendidikan kebugaran. Ini pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Mungkin setidaknya kami juga atau saya juga pribadi setidaknya memahami, artinya paham terkait dengan metode pembelajaran kebugaran ini, cara menghitung dan lain sebagainya, karena kita sudah mempraktikkan, kita sudah mempraktikkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pendidik. Sehingga di sini kalau kita mengacu kepada metode model gerak apa tadi Kak, yang usaha gerak, dan mungkin lebih banyak masuk ke dalam proses yang ini, mungkin kebugaran jasmani ini, karena di sana gerak tubuh ruang yang mana yang akan kita analisis mungkin lebih efektif di sana. Nah, kalau di dalam suatu permainan mungkin
Mungkin kita sebagai pendidik atau fasilitator di dalam pendidikan mungkin agak ribet gitu kita melihat di dalam suatu permainan. Nah, kalau di dalam tes kebugaran seperti ini mungkin kita bisa melihat karena satu atau dua orang yang akan kita berikan atau kita akan melihat tingkat kebugaran peserta didik. Mungkin seperti itu Pak, kalau kita lari dari model gerak itu sendiri. Mungkin hanya itu Kak. Baik, terima kasih Kak Jo. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Sedikit saya buka clue-nya. Jadi komponen-komponen kebugaran itu sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah kebugaran kardiorespiratory, kemudian kelenturan atau flexibility, komposisi tubuh atau body composition, dan kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan otot. Ini terkait dengan muscular strength and kalau ketahanan itu adalah muscular endurance. Ada yang ingin menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Jo dan Kak Asmani serta Kak Eka tadi? Silakan Kakak. Kak Asmani silakan. Baik Kak, saya sebetulnya mau bertanya juga ini Kak, karena mungkin nanti kita, mohon maaf Kak, mungkin di luar konteks ini Kak, terkait dengan pertanyaan yang ada di layar. Sedikit aja nih Kak, terkait dengan kemarin sempat berdiskusi sama Kak Jo tentang modul ajar, terutama untuk penyusunan kita yang kemarin backward design. Dan ada juga teman-teman yang menggunakan understanding by design kemarin itu begitu. Dan sempat juga diskusi sama Kak Eka kemarin itu terkait modul ini kan seperti yang kami lihat itu mulai dari capaiannya itu seperti apa, kemudian tujuannya diturunkan ke tujuannya seperti apa, bagaimana alurnya begitu. Nah, sebetulnya ini Kak, yang mana kita pakai ini sehingga nanti kita itu dapat melengkapi administrasi itu sesuai dengan standar dari ada kurikulum Merdeka ini sendiri begitu. Kemudian yang kedua tentang KKTP-nya ini Kak. KKTP ini bagaimana kita menyusunnya KKTP-nya ini? Karena saya rasa kalau seingat Tiang itu kita itu belum belajar terkait dengan KKTP dalam PJOK ini. Dan yang ketiga terkait dengan hari efektif ini, kalau memang kita kita referensi kita adalah apakah ada format dah untuk hari efektif? Saya jawab Kakak. Saya jawab Kak ini. Dalam kita mau menganalisis capaian pembelajaran, kita yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus menganalisis kalender pendidikan. Kenapa saya harus mengatakan kalender pendidikan? Karena dengan kita menganalisis kalender pendidikan, nantinya kita akan mengetahui berapa JP kita dalam per semester atau 1 tahun. Nah, itu JP itu yang akan kita jadikan kita pecah menjadi beberapa alur tujuan pembelajaran. Mungkin di lain waktu saya ingin membagikan slide kepada kakak-kakak terkait dengan ini. Insya Allah ada sedikit saya pemahaman. Kapan ada waktu kita Zoom di luar itu ya Kak ya? Bagaimana cara memecah CP tersebut dan bagaimana cara menganalisis dari kalender ini. Gih? Bisa? Siap. Jangan di sekarang karena ini berbeda. Mungkin kita bisa bahas Kak hari Sabtu itu sambil sambil di lokasi Kak, itu lebih matang kita mempersiapkan di sana. Kalau masih di tatap maya ini mungkin kurang karena berbeda dia Kak. Kalau kiranya kita pahami di sini nanti terlalu kalau kiranya untuk tugas yang harus di LMS itu adalah memang berdasarkan backward design, bukan understanding design. Itu yang memang diminta oleh LMS. Untuk menyusun KKTP dan sebagainya, itu nanti kita di lain pertemuan, Gih.
pas kita tatap maya, nanti saya bukakan slide di rumah juga boleh, nggak masalah. Jadi kita belajar nanti Nah, di rumah bersama-sama. lebih baik Oke? seperti itu, Kak. Oke. Nggih, oke kita lanjutkan, Nggih. Nggak, Kak Asmani nggak apa-apa ya? Siap Kak, siap Kak, Asmani? siap Kak. Nah itu bagus ya. Oke. Oke. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model dan apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silakan Kakak. Gampang. Ayo dong yang nggak ada suaranya sekali-kali keluar dong. Saya kan jadi kangen sama suaranya ini. Yang kemarin tertawa-tertawa sekarang pada hilang. Kak Berembang atau Kak siapa ini, saya cek dulu. Ya, disebut aja Kak Kak, disebut. Gezi, ayo dong keluar suaranya Kak Gezi. Apa sih sport, sejauh apa sih pemahaman saya terkait sport education model? Belum dulu, Bu. Silakan Kak Gezi. Kan sudah jadi Ya, ketua Gezi itu panitia yang belum kemarin. ada suaranya. Berembang. Kemarin kan Kak sudah Gezi itu jadi belum ada ketua suaranya. panitia nih. Dari Berembang. kelompok 1 nih. Jelasan, Silakan Berembang Kak dulu. Gezi. Bang, itu begini, Bang. Kak Gezi belum ada suaranya. Ya, ntar dulu. Mikir nih, Bang. Ini mikir roh Pak Emai. Wah, Oke Kak Jo, tadi sudah angkat tangan. Silakan Kak Jo. Ini gampang sekali kita. Pada kemarin Kak Gezi dari ketua panitia ini kemarin terkait dengan sport education model. Silakan Kak Jo, mungkin dijawab oleh ketua panitia kelompok Bang Kia. Silakan Kak Jo. kelompok serigala. Ya baik. Jadi kami dari kelompok Naga tentunya sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Naga-naga lonto arah Kak Jo. Kan. Cara lainan. Iya musuh Garuda ti naga ti. Ini serigala musuh Jo. Nah, Jadi Naga untuk sport, ti. sport Ya, education model ini api mungkin untuk bulan si naga ti ya. Silakan Kak Jo. Lanjut. ya sejauh Naga. apa pemahaman saya terkait sport education model. Jauh sekali sebenarnya ini pemahaman saya. Artinya tentunya kalau model praktik mungkin saya pribadi ini cepat memahami apa yang akan kita lakukan. Nah, terkait dengan pembelajaran sport education model ini memang cepat kita akan lakukan, namun yang menjadi permasalahan kami di sekolah adalah siswa atau peserta didik nantinya. Kalau mereka itu menjadi atlet, mungkin bisa akan kita lakukan. Namun nanti banyak sekali model-model, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pelatih dan lain sebagainya. Itu yang mungkin menjadi kesulitan kami untuk menjelaskan, menyampaikan tugas yang akan dilakukan oleh peserta didik. Nah, jadi hanya permasalahannya di situ terkait dengan sport education model ini. Nah, kalau kita hanya memfasilitasi, memberikan kepada peserta didik, sekarang kita akan melakukan olahraga seperti ini dan membagi peran masing-masing. Itu mungkin kita dapat pahami seperti itu. Cuma yang sulit itu nanti peserta didik yang menjadi seorang pelatih, yang menjadi seorang wasit, dan menjadi seorang komentator dan lain sebagainya. Mungkin itu Kak yang menjadi kesulitan kita nanti untuk menyampaikan, karena model karena ini modelnya sekolah dasar yang mendasar soalnya. Kalau di SMP maupun SMA mungkin itu pas dilakukan di dalam proses pembelajaran ini. Kalau di SD mungkin belum ke sana mungkin kita lakukan. Namun tidak untuk kemungkinan kita akan lakukan proses seperti ini, melihat kualitas anak didik kita di sekolah. Mungkin hanya itu Kak. Baik, terima kasih Kak Jo.
Baik, itu tadi dari pendidikan dasar. Saya ingin mendengar dari pendidikan menengah ini. Silakan Kak Sayuti terkait dengan SEM atau Sport Education Model. Karena tentunya kalau di menengah ini banyak sekali pengalamannya kan. Silakan Kak Sayuti. Bilang Kak Sayuti kah? Kak Sayuti. Zikir pada. Kak Sayuti. Kak Sayuti. Mana ya, nah? Silakan mungkin yang lain menambahkan ini tidak apa-apa di tingkat dasar ini. Pengalaman mungkin sudah menerapkan SEM di sekolah. Mungkin panitianya itu dari kelas atas atau bagaimana. Silakan Kak Asmani. Baik Kak, terima kasih. Majedor, dia maju, kita maju dan mundur jadinya. Ya, kalau kita lihat dari pengalaman kita kemarin, bagaimana kita itu membuat suatu skema tentang suatu pertandingan, seperti pembentukan panitia, ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi bendahara, sekretaris, wasit, dan pelatih begitu. Saya itu sebetulnya Kak ingin bertanya sebetulnya lebih kepada Mohon pertanyaan. maaf Kak, sebenarnya kalau pelatih itu tidak. Pelatihnya tetap koordinatornya adalah guru. Cuman mereka hanya sebagai kepanitiaan saja. Kalau sampai pelatih itu tidak mungkin anak-anak untuk menjadi pelatih. Silakan dilanjutkan Kak Asmani. Nggih. Saya ingin bertanya, apakah SEM ini bisa kita masukkan kepada P5? Itu aja Kak pertanyaan saya Kak. Atau mungkin di setiap materi karena kita kan mengajar PJOK itu kan 3 jam kan. 1 jamnya itu ke P5 gitu. Apakah itu kita bisa masukkan ke ke P5 atau bagaimana Kak? Program P5. Oke, ada yang lain ingin memberikan masukan tambahan? Kak Imam, mana Kak Imam suaranya Kak Imam? Maaf. Kak Imam. Sangat bisa itu pakai P5 itu Kak Asmani. Sangat bisa memang. Silakan Kak Imam. Silakan Kak Jo, mungkin dijawab Kak Asmani. Berdasarkan pengalamannya Kak Jo. Silakan Kak Jo. Dulu ya. Mau anu dulu ya. Iya. Oh, ini. Kak Imam ada. Sebentar dulu Kak Jo, biar Kak Imam yang menjawab. Terkait dengan Kak Asmani tadi bertanya Kak Imam, terkait SEM, ya, di mana di dalam PJOK itu kan memang ada 3 JP. Lah, SEM ini beliau akan memasukkan ke dalam P5. Apakah menurut Kak Imam bisa? Silakan Kak Imam dijawab. Coba diulangi Kak. Tadi kan Kak Asmani bertanya kepada saya kan, dalam pembelajaran PJOK itu kan dalam 1 minggu itu kan ada per kelasnya itu kan 3 jam, 3 JP nggih. Nah, 1 JP-nya itu kan P5. Beliau ingin memasukkan Sport Education Model ini ke dalam proyek P5 ini. Apa bisa menurut Kak Imam? Silakan Kak Imam. Yang 3 jam menurut saya 1 jam. 1 jam Kak, per minggunya. Dia ngambil per minggu maksudnya. Dia ngambilnya per minggu. Kak Asmani ngambilnya per minggu Kak? Kak Asmani? Ya Kak, gimana Kak? Mengambilnya per minggu, per pekan, per bulan, atau per semester Kakak ngambilnya? Biasa per 3 semester. Per 3 semester? Oh, per 3 bulan. Semester. Silakan Kak Imam. Nih, per 3 bulan. Silakan Kak Imam. Dijawab Kak Imam. Kak Imam? Iya Kak. Bisa dijawab pertanyaan dengan dari Kak Asmani tadi? Mungkin tidak bisa mungkin Kak. Mungkin per 1 minggu mungkin 1 sampai 2 pembelajaran praktik
SEM yang dilakukan. Paling tidak itu 1 sampai 2 kali. Berarti bisa dilakukan ya, intinya bisa dilakukan di dalam P5 ya, dalam proyek P5 ini bisa ya. Oke, Bisa, baik. Kak. Silakan Kak Jo, mungkin mau menambahkan Kak Jo, silakan Kak Jo. Dalam 1 jam Kak J ya. Tapi Silakan Kak Jo. Kapasil tadi yang ditanya sama Kasmani itu. Oke, enggak kan saya Cuma melebar. Baik Kakak. bisa, Oke, cuma dan saya bisa. menjawab. Baik Kak Jo, saya akan menjawab. Kak Asmani, terkait dengan sedikit, kegiatan SEM ini, itu bisa kita lakukan ke dalam P5. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dalam proyek P5 ini, kan di sana kan ada kalimat gotong royong. Nah, itu bisa kita masukkan di sana. Bagaimana dengan cara mereka bekerja sama dengan rekan-rekannya. Contoh, yang kita jadikan panitia itu contohnya adalah kelas atas atau kelas 6 lah yang mereka paling paham. Kita bentuk kepanitiaan dari kegiatan yang akan kita lakukan itu. Siapa pesertanya? Nanti kita klasifikasikan apakah dia di fase per fase atau per kelas. Kalau per kelas otomatis kita harus memilih kelas rendah dan kelas tinggi. Di mana pesertanya itu nanti juga kita mix and match, karena kalau SD itu kan tidak bisa kita masukkan semuanya kan, kita tahu usianya kan terlalu jauh kalau kiranya kita melihat dari 1 kelas 6. Jadi paling tidak kita harus memilah siapa yang akan menjadi peserta kita. Itu harus kita semakan biar kekuatan mereka pun juga sama gitu. Jangan nanti kelas 1 dengan lawan kelas 4 kan tidak akan mungkin gitu. Jadi tergantung dari kita bagaimana cara kita memfasilitasi anak-anak agar kegiatan SEM yang dilakukan oleh kelas 6 ini dapat berjalan dengan baik gitu. Bagaimana Kak Asmani? Bagaimana Kak? Sedikit. Jadi itu yang saya pikirkan dari kemarin, karena kan SEM ini sendiri nanti lagi kembali kepada penganggarannya ya Kak ya. Ya pembiayaannya itu seperti apa, karena mungkin dari teman-teman mungkin berbeda-beda ya. Ada yang mendukung gitu, ada yang istilahnya ditunda dulu lah gitu kan, karena memang harus ada yang diprioritaskan dan lain sebagainya begitu ya. Mungkin barangkali itu itu yang menjadi begini Kak Asmani, mohon maaf saya menimpali sedikit. Contoh umpamanya kita mau melaksanakan itu ke dalam P5, umpamanya kita ambil per semester, sudah kita bisa melakukan itu di kelas meeting kan juga bisa Kakak. Jadi siapa yang jadi pesertanya itu kita yang menjadi guru ini harus memilahkan gitu loh. Cuman yang menjadi menjadi panitianya, kepanitiaan itu kita ambil dari kelas yang tinggi, karena tidak mungkin kita mengambil dari kelas rendah. Kalau untuk pendanaan itu menurut saya kita bisa bicarakan sebagai guru olahraga, kita bisa membicarakannya kepada siapa? Kepada kepala sekolah gitu. Untuk dia anggarkan terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Kan tidak mungkin kan siswa untuk langsung ngomong kalau kiranya bukan pembukanya seorang guru. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi siswa sebagai panitia ini untuk mengumpulkan bahwa saya dari kelas 6 ingin mengadakan ini, pendanaannya bagaimana. Itu yang harus kita guru yang sebagai seorang guru, sebagai fasilitator ini yang akan mendampingi kepanitiaan tersebut dari kelas yang lebih tinggi itu. Kalau menurut saya begitu Kak Asmani. Karena tidak mungkin siswa harus mencari sumber uang, itu tidak mungkin gitu. Jadi paling tidak kita guru sebagai fasilitator yang akan membantu mereka begitu. Nggih Kak. Karena jujur Kak. Gitu kan, karena jujur kan. Karena mungkin ketika kita ikut event-event seperti U2SN atau SN itu aja adalah gitu kan gitu. Kalau bahasa-bahasanya, kalau kiranya ada event-event U2SN itu biasanya KDGS ini sudah punya anggaran.
Ada tarikan dana biasanya Kak kalau untuk yang kegiatan U2SN itu. Kalau itu kan bukan kegiatannya, kepanitiaannya kan bukan dari siswa. Kalau ini kan terkait gitu kan. Jadi tidak bisa begitu. Oke, kita lanjutkan Kak. Waktunya tinggal 10 menit, tinggal biar kita bisa lanjut langsung ke ini ya. Oke, ini Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik dan apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik ini terkait dengan asesmen otentik? Silakan Kakak. Kita 10 menit langsung ke ini, ke aksi nyata. Baru kemarin ini assessment otentik, karena ada 3, assessment for learning, assessment as learning, dan assessment as learning. Nah, dan assessment ini juga dibagi menjadi 3 lagi, yaitu self-assessment, kemudian peer assessment, dan penilaian atau observasi dari guru. Ayo, silakan. Apakah kakak-kakak sudah paham terkait itu? Silakan Kak Eka, yuk dijawab satu aja yuk. Biar kita langsung gas, Kak Eka. Yang lain Kak kasih pertanyaan ini, jangan kita terus ini. Yang lain biar aktif. Kak Gezi. Ayo Kak Gezi. Baik. Siapa nih? Kak Rama dia masih mewasit. Ya Kak Mahdan dah, ini Kak Mahdan atau Kak Lalu Saripudin dah. Ya silakan Kak Mahdan, Kak Lalu Saripudin atau Kak Ahmad Taufik. Yuk, angkat tangan yuk. Madan. Itu Kak Gezi itu ngomong Kak itu. Ayo Gezi. Oh, Kak Gezi silakan Kak Gezi, dipersilakan Kak Gezi. Barunta Kak Eka nih. Kak Gezi, Kak Gezi paham nggak terkait dengan asesmen? Belum saya. No. Kalau tapi kok bisa nilainya 90 itu gimana itu? Aduh, itu semua itu rata-rata di asesmen otentik itu pertanyaannya. Asesmen. Ya Kak Gezi. Aduh. Silakan ya sebelum kita lanjut biar cepat selesai ya. Satu saja. Kak Leli mana ini Kak Leli ini? Adakah dia? Silakan Kak Leli Haziz. Mewakili Kak Gezi, silakan Kak Leli. Kak Leli. Langsung kabur ini semua. Silakan Kakak dijawab satu aja Kak. Dia sakit tadi wajah di sekolah disuruh pulang. Dia sakit lagi. Ayo Kak Gezi sudah open kamera, silakan dijawab Kak Gezi. Kabur. Nih, ya, terima kasih. Jadi saya mewakili Kak Gezi. Ayo Kak Gezi. Gas. Gezi. Jawab. Selalu tanya Kak Leli aja ya. Dapat asmani yang lebar. Kak Gezi dijawab itu Kak Gezi. Ya baik. Jadi sejauh ini pemahaman saya terkait asesmen otentik itu alhamdulillah sudah mulai kelihatan karena apa namanya asesmen ini lebih cenderung ke aksi nyata ya yang mungkin akan kita lakukan nanti di modul selanjutnya. Jadi untuk pemahaman ini apa namanya merupakan pendekatan yang berfokus pada pengukuran ya. Jadi seberapa baik siswa itu dapat melakukan gerak, kebugaran dan sebagainya. Untuk penilaian ini ditekankan untuk kita dan siswa lebih mengetahui dari informasi-informasi apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Terima kasih. Ayo Kak Gezi disambung Kak.
Lanjut udah Kak. Silakan Kak Geri, disambung kalimatnya Kak Eka. Sejauh Baik Kak, Bu. lanjut dah ya. Lanjut dah. Oke, kakak-kakak, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Tujuannya itu apa? Ya, tujuannya di sini adalah tentang bagaimana perubahan pada diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK. Jadi keterampilan ini pedagogik ini sangat penting bagi kita sebagai guru PJOK untuk memahami bagaimana sih cara kita mengajar yang berpusat kepada peserta didik. Tentunya dengan cara bagaimana? Dengan cara kita merubah paradigma diri kita. Bagaimana cara kita merubah mindset kita agar melakukan pembelajaran yang efektif, sehingga pembelajaran yang efektif itu dapat kita lakukan di sekolah dan dapat berpusat kepada peserta didik. Oke, lanjut. Nah, sekarang mulai ke penjelasan tugas aksi nyata yang kakak-kakak nggih. Di sini pengantar tugasnya yaitu setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, Bapak dan Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, jadi membuat perencanaan pembelajaran ya, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi lengkap nih, mulai dari perencanaannya, RPP-nya, pelaksanaannya adalah kegiatannya, dan refleksi dari kegiatan yang sudah kakak-kakak lakukan setelah melakukan pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya adalah menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi refleksinya itu ya, menggunakan refleksi keterampilan yang keterampilan mengajar yang berpusat kepada peserta didik. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, merancang menerapkan asesmen otentik dan pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan ketiga aspek di atas itu ya, akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. Modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Jadi di situ sudah ada asesmennya ya. Terserah kakak-kakak mau pakai apa, asesmen as learning, atau asesmen for learning, atau asesmen of learning, itu bisa. Bisa memakai asesmen diri atau apa namanya penilaian diri, bisa pakai peer assessment atau observasi dari guru, itu terserah dari kakak-kakak. Itu harus ada di dalam modul ajar atau di dalam RPP yang kakak-kakak buat. Jadi bebas sudah sekarang, mau pakai RPP boleh, mau pakai modul ajar boleh. Kedua, rekaman video pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Maksudnya bukan di kelas masing-masing ya, di kelas yang kakak-kakak ampu. Jadi umpamanya kelas 1 ya di kelas 1, kelas 2 ya di kelas 2, terserah kakak-kakak akan memilih di kelas mana. Jadi di kelas yang kakak-kakak pilih. Rekaman video berisi
kegiatan akhir, refleksi, dan testimoni siswa itu boleh diedit, kecuali yang kegiatan inti itu saja, nggih. Yang lainnya boleh diedit. Ini saya merahkan sudah ya. Nggak bisa di. Nanti dah saya kirimkan slide-nya. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian atau perencanaan pembelajaran modul ajar atau RPP yang diunggah. Penjelasan teknis aksi nyatanya hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan Mari Ebni action based. Moda penugasannya itu secara mandiri, yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta dapat memahami aksi nyata dan mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, sekarang kakak-kakak, saya ulang sekali lagi ini. Nih. Kembangkan modul ajar atau RPP pembelajaran PJOK untuk 1 kali pertemuan pada hari itu saja sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali 1. Dapat memuat RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan kemarin di modul 1.6. Pengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah yang sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, yaitu backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi kakak-kakak bisa memakai modul ajar yang sudah kakak-kakak kirim pada modul 1.6 kemarin. Atau kalau ingin dikembangkan juga boleh. Itu hanya 1 kali pertemuan, berarti 3 kali 35 menit. Tapi kita kan perencanaannya hanya 1 kali pembelajaran, itu kan maksimal untuk video intinya 30 menit. Jadi kakak atur sendiri bagaimana modelnya nanti. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Jadi kita harus ingat diferensiasi itu ada konten, ada proses, dan ada produk. Jadi produk yang dihasilkan itu apa, kontennya itu apa, prosesnya itu bagaimana. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, ingat-ingat, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Jadi mana yang mau dipilih, gitu nggih? Yang terakhir adalah adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah, dalam setiap modul ajar kan kita pastinya harus mempunyai asesmen dalam bentuk bagaimana gitu ya. Jadi rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian diunggah atau diupload modul ajar tersebut yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik dengan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date di dalam LMS. Diingat-ingat ya, sebelum due date. Jadi jangan sampai molor, itu yang
Kapen teduk selapu ni kilun. Ngelek. Berarti le Ngelek jurusan sinyal. geronong. Berarti le jurusan geronong doang dan soal anu sinyal. Iya, wah. Odet. Cugul mu odet. No water. Kita Om. Kita Odet. Di Rama Di asrama haji. Para le gor turide ta Om. Penataran wasit upgrade. Bukan. Kak. Ya betul mau lawan. Di ngelek pasir ini. Bentar masih ada acara. Ya, ya, saya terpental nih, Pak. Sudah terlihat Kakak? Hotel. Oke, saya Sudah, lanjutkan sudah. ya. Oke, yang ketiga adalah menerapkan pengajaran yang efektif, yaitu mengembangkan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh adalah penutup proses pembelajaran. Yang C adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, yaitu yang pertama merancang asesmen otentik, yang kedua menerapkan asesmen otentik. Suaranya siapa yang bocor, Kak? Anggria di mute, Kak. Oke. Ini enggak, Kak. Saya langsung ke lini masanya ya. Jadi kakak-kakak di sini pertama adalah menyusun aksi nyata atau modul ajar, nggih, setelah sesi persiapan aksi nyata. Yang kedua, kakak-kakak penyusunan aksi nyata yaitu membuat video pembelajaran. Yang ketiga, kakak-kakak harus mengupload RPP atau modul ajar atau video pembelajaran. Rentang waktunya 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi waktunya 8 hari dari sekarang ya, Kak ya. 8 hari dari sekarang. Yang keempat, penilaian karya nyata atau refleksi setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Yang kelima adalah refleksi hasil nyata atau akan ada tatap maya lagi setelah 8 hari menyusunan aksi nyata. Jadi sekarang mulai hari ini kan tanggal 25, jadi kakak-kakak maju ke depan 8 hari, setelah itu kakak-kakak sudah tertutup LMS-nya, jadi harus segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda, nanti ditunda-tunda LMS-nya akan tertutup. Setelah nanti kita melakukan aksi nyata, kita akan berbagi sharing di aksi nyata, ada tatap maya lagi, nggih. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan aksi nyata kakak-kakak? Nanti saya akan kirimkan slide-nya. Ada yang ingin ditanyakan, Kak? Saya kirimkan di grup WA. Saya sedikit Kak bertanya Kak terkait Silakan Kak Aswani. ya terkait tentang video yang kita buat itu apakah kita buat di maksudnya boleh di dua kelas dua tempat gitu kan, di dalam kelas sama di luar kelas gitu, atau kita hanya fokus di lapangan saja Kak? Baik Kakak, kalau yang kemarin itu kan hanya 1 kali take. Kalau aksi nyata ini boleh beberapa kali take. Yang hanya di 1 take adalah saat pembelajaran inti saja. Pembukaan boleh seperti Kak Eka kemarin di dalam kelas, baru keduanya keluar dari ruangan. Itu karena boleh di take berkali-kali. Terserah dari kakak-kakak. Kakak desain sebagus-bagusnya, secantik-cantiknya, sehingga video itu, aksi nyata itu bagus gitu ya. Karena kakak-kakak upload di sosial media kakak-kakak sendiri semuanya. Dan di PMM nantinya. Boleh beberapa kali take, kecuali Kak, hanya 1, kecuali waktu pembelajaran inti itu harus pas 30 menit, tidak boleh lebih, tidak boleh, bukan tidak boleh lebih, tidak boleh dijeda, harus los, begitu saja. Silakan, ada pertanyaan lain? Kak, untuk videonya itu harus tidak boleh dijeda ya? Ada pertanyaan lain? Kenapa Kak? Untuk videonya yang 30 menit tidak boleh dijeda ya Kak? Tidak boleh dijeda videonya itu? Kalau untuk yang
Baik Kak, kalau kiranya untuk yang pembelajaran inti tidak boleh jeda. Tapi kalau pendahuluan dan penutup refleksi itu boleh. Oh, berarti yang pas kita ngajar itu sudah ya, pas intinya itu harus 30 pas menit. kegiatan intinya. Boleh maksimal 30 Uploadnya menit kemana Kak, itu, jangan Kak? terlalu besar. Kalau terlalu besar, ya. Uploadnya kemana Kak? Uploadnya di YouTube atau di Google Drive. Terus kemudian RPP atau modul ajar itu nanti diupload di Kak, di PMM, di berbagi, guru berbagi. Guru berbagi. Nggih. Di situ di berbagi. Terus linknya yang sudah diberbagi itu sematkan di LMS. Nggih. Kalau videonya harus diupload di LMS. Materinya sudah saya kirimkan di grup kelas. Nah, Ada gini, lagi Kak, yang ingin ini kan saya mau ditanyakan? nanya, Kak. Soalnya videonya Iya. enggak dijeda, jadi untuk 30 menit soal yang diupload di LMS kemarin itu aja tidak bisa masuk, Kak. Dikompres dulu Kak Taufik. Ya. Dikompres dulu, kompres video sampai dia bisa masuk. Karena kalau terlalu besar memang tidak bisa masuk. Ya, emang Dikompres dulu Kak. saya cek sampai 4 giga lebih, Kak, makanya enggak bisa masuk. Dikompres Besok dulu hari Kak, cari Sabtu kita aplikasi kompres kompres. sama-sama. Saya yang kompreskan besok hari Kompres. Sabtu. Ya, dikompres baru bisa dia. Mereka. Tapi itu Hari belum lengkap hari yang Sabtu. saya kemarin itu. Karena Lebih tertuju sama 2 kompres giga. lu Eka. Ku harap Nanti video di Japri ya, soalnya. jangan ribut di sini. Oh, baru lah gede menajaan. Siap. Nanti kita akan buat Ada video yang ulang lain jadinya itu. Sedikit saya mau tanya Kak, untuk yang aksi nyata ini kan saya tadi sudah mencoba di sana ada ada menu untuk upload. Yang pertama itu modul ajar atau RPP, kemudian video. Nah, untuk linknya ini kan ada apakah kita share di komen itu ataukah nanti ada aplikasi lain tepatnya kita Nanti upload. linknya sematkan saja Kak. Sematkan di situ ada Kak. Pengiriman lagi tuh ada di bawahnya itu, nanti Kakak tambahkan file untuk yang sudah Kakak bagi di di Google di PMM itu Kak. Ada kok panduannya nanti untuk mengirimkan itu. Ya, soalnya tadi saya coba-coba ini Kak untuk pengiriman video dengan modul ajar. Saya coba mau menyematkan link biar tidak terlalu besar untuk ngupload di sana, kan lama. Saya coba di sana tapi tidak bisa kita sematkan link di sana. Mungkin di komen itu aja mungkin kita bisa. Jadi gini, kalau kiranya untuk menyematkan link yang di PMM bisa di komen. Bisa di komen itu bisa. Kalau kiranya untuk yang modul untuk ininya videonya harus diupload di LMS. Kalau tidak begitu, tidak terdeteksi berapa jam itunya, tidak terdeteksi nanti Kak. Oke. Karena durasi Kak. itu tidak terlihat. Oke, ada yang lain Kak? Nanti saya Kak Gezi mungkin ada pertanyaan Kak Gezi biar jelas. Ayo Kak Gezi bertanya. Aku doang ya Kak sebutnya. Saya akan screenshotkan tugas-tugas Kakak, nanti saya akan bagi nanti. Karena masih banyak yang belum mengerjakan tugas. Jangan sampai aksi nyata 8 hari ini akan menutup tugas-tugas Kakak yang lain. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin Kak Gezi? No. Kak Gezi? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Sudah cukup semuanya? Cukup semuanya Kakak-kakak? Cukup. Lewat ngedit baik. Terima kasih Kakak-kakak. Ibu. Ambil mentat. Screen. Foto barang.
Baik, terima kasih kakak-kakak. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, bukan pelajari ya, kita refleksikan hari ini bisa kita pahami dan paling tidak membuka sedikitlah pemahaman kita tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin. Oke? Jangan lupa kakak-kakak untuk terus berelaborasi di LMS, kemudian observasi apa sih yang sebenarnya di LMS yang dimaksudkan ini apa gitu. Nanti kita akan aja di komunitas belajar kita di kelas 006. Jangan malu bertanya, jangan takut untuk bertanya karena kita sama-sama belajar. Nanti kita saling berbagi, kita saling sharing. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan terkait dengan pemahaman kita di pembelajaran diseminasi PKG PJOK ini. Silakan buka kamera dulu, foto bareng ya. Kamera. Saya mau foto bareng, saya sendiri nih yang buka kamera ini. Udah Kak, udah. Asik, Kak Gesi sudah buka kamera. Silakan yang lain, Kak Taufik, Kak Lalu Eka, Kak Asmani, Kak Novia, Kak Rama, Kak Imam, Kak Yan Semua Bagus, buka Kak kamera. Bambang, Kak Sayud, Kak Jo, Semua Kak buka Lalu kamera. Pudin, Kak Madan, buka kameranya dong. Harip, Gimana saya mau foto kalau orangnya nggak ada? Harip buka kamera. Lagi di luar jangkauan nih kita Sarifudin. makanya. Ayo Kak Ahmad Oke, Taufik. kita buka kamera dong. Satu, Oke, dua, Yan nggak Agus ada nggak orangnya. kelihatan mukanya. Nggak ada orang. Yan Bagus. Ada Dila. Itu Yan Bagus itu. Giginya aja yang putih Yan Bagus. Itu Dila. Yang bagus Yang kan kelihatan ini. Yan Agus jangan malas. Rajin. Akhiri kegiatan kita malam hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam memfasilitasi kakak-kakak masih banyak kekurangan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto, screenshot.